Ada orang yang pinter beragama tapi nggak berdaya. Ya banyak. Iya, akhirnya kan maaf ya. Ya. Bertemu dengan saya hari ini, saya masuk ke pesantren rakyat yang dulu masih belum ada lahan seperti ini, tapi sekarang sudah memiliki lahan yang luar biasa dan proses pengembangan yang luar biasa. Nah, di sini nanti saya akan membedah sekilas terkait dengan pesantren rakyat, review secara umum, dan nanti detail-detailnya akan saya ungkap secara lebih lanjut. Silahkan nanti ikuti sesi-sesi saya berikutnya. Terima kasih. Yo. Jalan-jalan dengan Kiai Pesantren Rakyat, melihat lokasi-lokasi yang ada di sekitar pesantren rakyat. Oke, ini masuk pekarangan pesantren rakyat yang penuh dengan perkebunan dan persawahan, peternakan dan perikanan. Kemudian apa tadi? Ada sapi, ada kambing dan beberapa hal burung juga ada. Oke, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Desa Indonesia dan Pesantren Rakyat. Saya kebetulan lagi silaturahim di Pesantren Rakyat sama Yai Abdul Sam. Pada kesempatan kali ini ada ide yang harus divideokan ini. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Kiai muda yang menurut sebutannya macam-macam, ada Kiai gendeng, Kiai gila, Kiai macam-macam ya. Oke, saya panggilnya Mas saja karena masih muda. Mas Abdul Sam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Mahfur, Rektor Kampus Desa. Selamat datang di Pesantren Rakyat. Terima kasih. Nah, ini saya akan bedah sekilas terkait dengan aktivitas Pesantren Rakyat plus keunikan-keunikan dari Pesantren Rakyat. Saya tadi melihat ada peternakan terpadu ya, peternakan terpadu. Ini bagian dari siklus pendidikan pesantren rakyat yang sangat unik, yang mana di tempat-tempat formal mungkin tidak begitu banyak ditemukan ya. Nah, ini ceritanya gimana, Mas Yai? Kok ada sapi, ada kambing, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada ayam, terus ada lingkungan yang seperti ini, yang sangat asri, yang sangat indah sekali. Terus ada lele tadi ya, lelenya pupu-pupu. Nah, ini ceritanya bagaimana? Kok pesantren rakyat peduli dengan siklus alam ini dan kemudian produktivitasnya tetap tidak mengubah semangat semangat hijau, semangat siklus alamnya, ekosistem ya. Ekosistem ini bisa diceritakan sedikit saja. Kalau boleh jujur, sebenarnya kan pesantren itu memang ada, yang saya lihat itu ya, ada ciri khas khusus yang selalu mempertahankan kearifan lokal. Kemudian mensinergikan dengan lingkungan sekitar. Adaptasi, baik itu kiainya, pesantrennya, sekaligus juga santrinya. Otomatis diajak itu. Dan kita sadari betul di pesantren rakyat ini kita orang Indonesia. Bukan orang Jepang yang harus nguber teknologi orang Jepang. Kita orang Indonesia, orang agraris, orang maritim. Tidak usah meniru orang Arab. Nah, kemudian berbondong-bondong nandur kurma gitu kan. Nah, maka di sini juga kenapa santri itu kemudian bisa saya katakan sudah agak mandiri lah pesantren rakyat ini. Masalah walaupun masih ada bantuan dari luar, tapi kami terus berupaya agar terus makin mandiri. Itu karena masing-masing santri yang sudah bisa diajak komunikasi, bisa kita ajak produksi, itu kita libatkan. Namanya Mas Misbah itu anak petung roto, mana ngajum, itu megang kambing satu anak itu 13. Ada yang megang 5 sesuai kemampuan, ada yang megang 2. Pesantren dapat untung dan santri itu dapat bagian dari separuh keuntungan. Kemudian namanya Mas Rian itu sapi 1, Pak Anto itu 2, terus kemudian Yoga 1, terus Misman itu 1. Kemudian ada yang ngurusi labet sendiri, ada yang ngurusi perkutut sendiri, burung merpati pos sendiri, kemudian lele sendiri. Kayak ini untuk suplai sayur, untuk ini komandannya namanya Mas
Nanda dari Gunung Kawi. Nah, untuk masalah penanaman penghijauan pengaritan itu ada sendiri namanya Zaki. Yang masak itu yang laki-laki ada 2 namanya Daumi sama Mas Agus. Itu kita kenalkan langsung ke pasar murah Genggadang. Selain harus mengambil sayur dari sini, kita tunjukkan barangkali nanti dia bisa menjadi tengkulak besar di kemudian hari. Dan dia lain begitu. Jadi terus kita sinergikan dengan potensi yang ada dan kemauan kecondongan anak. Ada yang namanya Rifan itu ngelasi tempat sandal, ngelasi lemari temannya, ngelasi cendelan kelambi. Ngelasi itu apa? Ngelas list ngelas ya. Las itu. Ada Mas Chandra itu dan beberapa pasukannya itu fokus di YouTube, di online, di jurnalistik, sama di istilahnya itu website. Nah, begitu itu. Bagaimana cara memetakan sehingga santri itu ketemu ini penanggung jawab peternakan, kambing, sapi, ini pertanian, ini masak. Ini bagaimana menemukannya? Apakah ada asesmen psikologis? Kebetulan Yai Abdullah ini alumni psikologi. Apakah butuh asesmen psikologis yang begitu administratif atau gimana? Kalau secara administratif tidak. Tapi keterampilan asesmen itu yang saya anggap sementara sudah terinternalisasi pada beberapa experience, pengalaman yang sudah ada. Oh, anak ini kalau pagi kok sulit ya bangunnya. Ternyata kalau malam itu melek. Itu kan kalau malam itu enggak pernah tidur. Ya sudah, berarti kamu cocoknya masak. Malam masak sehingga kamu tidur, teman-temannya itu bangun sudah bisa memakan hasil produk orang yang suka melek malam ini. Terus ini menggunakan pengamatan yang kontinu begitu. Saya rata-rata lebih dari 40 sampai 3 bulan per santri untuk bisa menemukan betul fokusnya ini di mana. Ya. Terus kalau yang minggu-minggu pertama ini kan anak itu masih kita kenal casingnya saja. Bodinya. Arek iki karepe apa saya belum tahu. Tapi kan dari arek iki omahe Kalipare. Daerah Tandus. Bapake petani. Bapake duwe sapi. Oh ya, berarti arek iki lek tak ajak urusan sapi pasti nyambung. Ngurukan letong pasti nyambung. Oh, anak ini anak Kepanjen namanya Radit itu. Bapaknya itu pejabat desa terus ahli IT. Iki jelas gak nyambung iki lek diuruki. Kon ngarit pasti takut kotor, takut gatel, takut hitam. Ya sudah, megangnya komputer. Langsung belasan desain ke website, belajar coding walaupun sangat dasar. Harapannya anak ini nanti maksimal di wilayah itu dan setelah pesantren ini berkembang barangkali ini bisa apakah ini sejalan dengan harapan orang tua? Kan biasanya orang memondokkan anaknya itu kan jadi kiai terus jadi apa yang itu sangat privilege banget itu. Ini kok justru seperti aktivitas di rumah yang ngarit makan sapi dan sebagainya. Ini apakah sesuai dengan harapan orang-orang? Biasanya kan dibanding-bandingkan pesantren itu yang lebih modern lebih ini kan terlihat tidak modern. Memang kita itu saya katakan kita ini adalah mencoba mensinergikan. Bentuk sekolahnya kan SMP terpadu, SMP integratif. Terus kemudian SMA-nya juga SMA integratif atau SMA pengusaha. Jadi mengintegrasikan antar kebutuhan zahir, makan, minum, sandang, pangan, rumah penghasilan, tapi juga kebutuhan batin. Istighosah anak jalan, sholat 5 waktu jalan. Bahkan anak kelas 1 SMP itu tidak sedikit yang pintar baca kitab kuning, sampai mengikrab. Nanti bisa Pak Mahfur mewawancarai, langsung aja hafal aja imriti. Nanti setelah ini kita tes hafalan imritinya anak itu, hafalan sorofnya, atau sekaligus nanti disuruh baca kitab, gak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqihi walituqa hatta nahas qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamir syani fa uribat filhani bil alhani summa salatu wa salamin laiki ala nabiyil afsal khalaiqi Muhammadi wal ali wal ashabi man anskan qur'ana bil i'rabi tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsur madda yamuddu maddan wa maddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun ni maddud. Dan tanda-tanda isim ada al i'rab jar masukkan huruf jar dan tanwin. Oke, itu bisanya piye Mas? Belajar getu atau ada rutin hafalan atau piye Mas? Rifki. Enggak, dia kadang hafalan piyambak. Hafalan piyambak. Biasanya jam piro atau waktune setelah zuhur atau maghrib atau sebelum subuh? Ya kalau diusahakan biasanya habis sholat fardu. Habis sholat fardu. Iku oleh piro Mas? Oleh sholat fardu itu. Oke, ini ada kopinya. Terima kasih Mas Nanda. Sun ya. Sudah berapa lama hafalan gitu Mas Rifki? Hampir setengah tahun. Setengah tahun. Sudah tamat? Belum. Tasrifannya? Belum ya. Jadi saya bicara begini ke santri itu, termasuk ke wali santri di masa. Saya ingin Bu, anak jenengan otaknya seperti orang Jerman. Berarti kan Yahudi itu. Yahudi. Ya kan? Saya ingin badan anak jenengan seperti negro, kuatnya. Dan saya ingin hati anak jenengan seperti Baitullah, di dalamnya adalah Allah bersemayam yang tidak pernah oncat, tidak pernah keluar sedikit pun zikir siri, ingat kepada Allah. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti ada olahraga, olah fisik, olah batin, olah rasa, olah ketuhanan itu komplit-plit ya. Betul. Kan biasanya kalau di pesantren itu hanya olah rasa, olah batin, tapi olah fisik, olahraganya sangat kurang karena kan terbatas areanya. Ya. Kadang ada pesantren yang cuma 500 persegi, ada yang cuma ini. Nah, itu pun dengan berjubel. Nah, di sini kan hampir 2 hektar. Santrinya masih berapa? Belum ada 200. Jadi kan masih leluasa. Ya. Harapan saya begini Pak Pur, ya. Intinya begini. Jadi anak-anak itu tak ajak memusuhi 2 musuh besar kita. Saya kira musuh Islam itu yang paling utama ada 2. Apa itu? Yang kedua adalah kebodohan. Ya, bagaimana lah kita walaupun santri desa tapi kita sudah bicara coding, ngomong startup. Sudah ada yang ke situ. Iya ada. Kita sudah ngomong unicorn. Iya, karena kita punya laboratorium komputer, ada 16 komputer yang terkoneksi dengan internet 20 mega. 50 mega. 50 mega. Nah, yang kedua adalah ketidakberdayaan. Kan percuma kita jadi pejabat kalau tidak berdaya. Kan kita percuma jadi pegawai kalau tidak bisa mengambil kebijakan. Kan kita percuma jadi orang kaya tapi tidak berdaya. Bagaimana kita itu menjadi umat Islam satu menjadi cerdas itu, mudah-mudahan tidak hanya pinter, yang kedua adalah berdaya. Ada orang yang pinter beragama tapi nggak berdaya. Ya banyak. Iya, akhirnya kan maaf ya. Ya bahayanya itu menjadi Baiuddin. Baiuddin. Nah, saya tidak berani menerjemahkan makna Baiuddin. Lihat anak nggak tahu saya ini apa Baiuddin itu. Total agama. Baik. Ya, jadi begitu semangat dari pesantren rakyat. Ada satu, katanya pesantren ini gratis. Kok bisa? Gratis 100%, pendaftaran gratis, uang gedung gratis, makan 3 kali, bahkan kalau malam itu goreng sego jadi 4 kali makan, seragam juga gratis. Bagaimana cara? Memang ada beberapa teman
yang membantu ya, beberapa donatur. Tapi sekian pesantren juga saya punya beberapa usaha. Yang enggak besar ada 17 usaha saya, kecil-kecil itu. 17. Oh. Ya, kayak kambing, kayak sapi, ya peternak ikan, terus kemudian air isi ulang, ada koran. Saya mengelola YouTube, kemudian juga brand Kiai Sableng untuk manggung itu. Dan sekaligus ada pelibatan santri yang sudah hatinya itu menyatu dengan pesantren. Nah, iki pesantren kita. Jadi bukan nanti, pesantren saya. Jadi nanti kalau dia sudah selesai itu tetap ada ikatan bisnisnya, ada ikatan keagamaannya, ada ikatan kesantriannya, begitu diharapkan. Harapan saya begitulah. Jadi saya bukan orang Syiah ya saya, tapi bagaimana setiap santri ke depannya itu terkoneksi dan memikirkan pesantren ini. Kalau di Jogja dulu kita ada Bu Wahya, yang setiap alumninya itu memberi kontribusi, ada yang intelektualnya, keterampilannya, ada yang waktunya, sekaligus ada yang dari pengusaha kemudian menyulit. Itu menjadi inspirasi saya. Syukur-syukur seperti Ayatullah Khumaini itu. Gimana itu? Jadi semua rakyatnya itu ya kan ada setoran zakat, itu kan yang itu dilewatkan ke pesantren rakyat untuk membesarkan, karena pesantren rakyat ini bukan pesantren yang terbatas ini. Kita ada 132 pesantren rakyat di Indonesia. Ingat, pesantren rakyat ini adalah bukan pesantren yang kita dibayangkan setiap orang, bukan. Tapi ini adalah suatu lembaga pergerakan Islam. Lembaga pergerakan Islam. Keren itu. Bagaimana penjelasan? Jadi kita tidak hanya membesarkan bagaimana pesantren ini, tapi bagaimana menjadi daya ungkit 132 pesantren rakyat yang lain, musola TPQ di sekeliling kita, musola TPQ di sekeliling pesantren rakyat yang ada di seluruh Indonesia itu. Tidak bagaimana saya menjadi ini terus naik sampai anak cucu saya, enggak, insya Allah enggak begitu. Agar betul-betul kita bersama-sama bisa mengatasi persoalan bersama-sama. Berarti ada konten kayak kepemimpinan atau keberanian atau menjadi penggerak itu organisasi itu di sini menjadi wajib. Karena anak harus bahkan bercampur dengan Karang Taruna Desa, dengan IPNU, IPPNU Desa, Ansor, itu anak terlibat semua. Wajib. Karena kan kita ngatasi sesuatu sendiri tidak bisa. Ada nggak yang karena aktivitas yang begitu rupa, karena minatnya terlalu fokus pada ini, kemudian dia tidak belajar agama? Itu ada nggak kira-kira di sini? Di sini tuh ada ya 2 anak itu aneh. Tapi tetap ngaji ya, tetap ngaji, tapi dia maaf ya ngaji tuh koyo ndak menjadi penting. Sebenarnya ndak boleh. Terus saya tanya, piye to Le sampeyan niku lek ngaji kok males nggugahi, terus kon lek besok itu kepengin dadi apa? Kan kerjanya nguli ya. Namanya Bagas ya. Citamu dadi apa? Dadi tukang ya gitu. Berarti kan ini kita membayangkan anak nanti jadi orang besar hebat. Ternyata santri kita itu ada yang hanya minta begitu. Enggak apa-apa ya itu di pesantren. Ya enggak masalah. Terus yang diunggulkan apa? Apakah lingkungannya, pokoknya dia ada di pesantren ya nanti suatu waktu agamanya masuk sendiri atau gimana gitu? Ya, di sini kan ada singgungan ya, saya tidak mengatakan ini salah lah, tapi juga sepertinya juga ada konsep salaf yang masif juga. Saya melihat santri-santri yang sebelum ini, Mas Gofur itu kan juga nggak pinter-pinter amat, misalnya begitu. Jadi orang hebat. Jadi pegawai. Berarti istrinya seorang Ning, putranya Kiai, muridnya Yai Suti Dahlan. Kacau. Cantik. Iki aku sing ayu. Jadi yang penting tekun, ya, istiqomah begitu. Mas Yahya. Ya. Dapat anaknya Rois Suriah NU Kota Blitar. Iya. Ya itu kan juga biasa di pondok itu masak sama istri saya itu. Masak, kalau Gopur itu mengindili saya, kalau Yaya itu masak. Ya. Mas Hendar
Mas Henry juga nggak pinter amat. Bojone Rois Suryah NU, salah satu Rois Suryah NU di Nganjuk. Jadi artinya ada proses barokah itu. Barokah ya. Saya meyakini ya. Bolehlah saya bilang komputer modernisasi, webinar apalah itu, Google Meet atau Zoom, yang jelas di pesantren itu karena wiritan setiap harinya ya, ngaji aja 5 kali kan, Asmaul Husna sebelum ngaji, kemudian nadzoman, kemudian burdan. Saya kira inilah yang kemudian mengoneksikan antara roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah nadzoman itu. Berarti sebenarnya yang itu irit gak kroso. Ya sebenarnya berarti tidak bisa dilihat hanya ini tidak mau belajar agama, dia fokus di sini. Saya tidak berani. Tidak begitu. Saya tidak berani. Ya. Saya punya cerita. Dulu anak itu copet. Ada juga yang di sini. Anak itu naudzubillah min dzalik. Ya kan? Tapi ternyata dia punya figur Sayyidina Umar dan sekarang dia ikut ngajar di sini. Dulu tukang copet pesantren rakyat. Sekarang jadi dia guru. Menjadi bentengnya pesantren rakyat dan guru saya. Jadi ustadz. Nah, luar biasa. Dan itu ngajinya beliau sudah usia 23 tahun. 23 tahun, belum terlambat ya meskipun sudah. Tapi ternyata dia bisa mengikuti. Nah, begitu. Jadi ada banyak keajaiban kalau dia istiqomah dan berada di lingkungan saya kira pesantren. Pak Dokter, yang membedakan pesantren dengan kampus, dengan sekolah, itu satu hal yang harus disampaikan hari ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah itu yang paling penting. Penafsirannya gimana? Ya, di Islam itu orang yang iman itu harus percaya dengan ghaibnya Allah. Doa itu kan ghaib. Awake dhewe njaluk umroh itu kan. Awake dhewe minta rumah itu kan yang diminta juga belum ada. Tapi kita harus yakin. Nah, keyakinan ini kan di dalam dada juga nggak nampak. Tapi ternyata perwujudannya sudah nampak, seperti Pak Dokter kalau awal-awal kesini melihat Mas Gopur, ya Mas Endar, Mas Teddy, ya seperti orang yang sangat biasa saja. Ya. Siapa tahu kalau anak itu ternyata masuk di Kementerian Sosial, Mas Chandra diambil berbagai lembaga dan sampai sekarang juga kontribusi terhadap pesantren rakyat juga terus sangat kontinu ya. Itu alumni yang diharapkan seperti itu ya. Ya, jadi kohesivitas warga pesantren rakyat ini yang kita butuhkan. Kalau kohesivitas ini menjadi sangat kuat, kesadaran berjamaah untuk meningkat menjadi kesadaran jamiah berorganisasi, membuat lembaga pergerakan Islam melalui pesantren rakyat ini, saya yakin bahwa dulu Profesor Muji pernah sambutan di pertemuan pesantren rakyat nasional 2 yang ada di Batu. Pesantren rakyat ini adalah pesantren raksasa. Bagaimana kalau tidak raksasa? Kalau 132 pesantren rakyat, masing-masing ada 100 santri, sudah berapa puluh ribu santri lah. Ya. Nggak usah buat gedung banyak-banyak. Tapi di mana-mana ada pesantren rakyat. Jadi kekuatan jaringan sangat penting ya. Mendekatkan agama, mendekatkan nilai-nilai spiritualitas, transenden, ketauhidan, didekatkan ke Yutun, ke Yumi, Kangdi, ke desa-desa, ke lingkungan masing-masing. Tidak jauh-jauh dan tidak mahal. Ya, demikian sahabat pembelajar kampus desa, sekilas saya memberikan pembuka Rifki untuk bedah pesantren rakyat. Lebih jauh silahkan, nanti akan ada serial YouTube bersama Kampus Desa Indonesia dan channel pesantren rakyat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke siapa saja agar Anda bisa berbagi keunikan-keunikan yang ada di pesantren rakyat. Terima kasih Mas Yaitullah. Semoga sukses dan besar. Amin.